Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk memimpin salah satu ke depan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran, Ibu ingin absensi dulu hari ini. Aditya Irfanur, Afan David Al-Gufron, Aura Citra, Gale Adiatma, Ilham Nur Hakim, Jasmine Nur Anissa, Kelvin Alvaro, Muhammad Hasanuddin, Muhammad Reza, Muhammad Rafa, Muhammad Kabir, Naila Fatimatul, Naila Olivia, Rahanatul, Samratul, Zakia Domi. Alhamdulillah hari ini semua hadir ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya. Masih semangat belajarnya? Coba tepuk semangat. Coba tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, integritas. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beralam mulia. Bergembira global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi kita sebagai pelajar harus mempunyai sifat profil pelajar. Pertama apa tadi? Beriman dan bertakwa. Yang kedua? Ya, berkebinekaan global. Yang ketiga? Gotong royong. Yang keempat? Mandiri, Yang kelima? kreatif, Terus? bernalar kritis. Jadi harus bisa itu semua ya. Harus ada pada diri kalian dikembangkan. Ya. Terus untuk semangat kita kepada negara kita, untuk jiwa kita cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya disilakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah.
cinta kepada ya, untuk pelajaran hari ini kita ingat dulu pelajaran yang sudah lalu yaitu tentang gaya. Masih ingat gaya itu apa? Apa gaya? Gaya itu apa? Jadi kemarin kita sudah belajar tentang gaya itu adalah sebuah tarikan dan untuk pembelajaran hari ini nah, ini apa namanya? Pensil. Kira-kira ini kalau dibuka bisa dapat? Bisa. Kira-kira kenapa ini dibuka bisa dapat? Ada magnet. Ada magnet. Jadi magnet di sini ada magnet, di sini ada sisi. Jadi magnet itu bisa menempel pada sisi sehingga bisa menutup rapat walaupun dijungkirkan ya, walaupun dibalik ya, dia tidak akan membuka karena dia menutup dengan rapat itu karena ada magnet. Ya. Kira-kira selain kotak pensil ada lagi tidak benda yang nah, pintu kulkas ya, itu sudah pintunya dilapisi dengan ada lagi. Nah itu ya, ada banyak peralatan ya. Mungkin ada yang punya tas yang cetekannya tutupnya seperti ini. Nah, itu juga ada ya. Jadi pelajaran hari ini ya, kita belajar tentang magnet. Ya, ini contohnya. Ini adalah contoh magnet. Ya, jadi magnet. Nah, kita belajarnya tentang magnet. Selain belajar tentang magnet, kita juga akan belajar tentang magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya, jadi kita belajar sifat magnet dan pemanfaatannya. Nah, tujuannya ada 3. Nanti yang pertama apa? Peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat magnet. Jadi nanti kita belajar tentang sifatnya magnet. Yang kedua, Peserta didik mampu menentukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. jadi peserta didik nanti kamu bisa membedakan benda mana yang bisa ditarik magnet dan yang tidak ditarik magnet. Yang ketiga, Peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat magnet dalam sehari-hari. jadi nanti identifikasi benda apa saja yang menggunakan magnet yang bisa digunakan setiap hari. Contohnya tadi ada kotak pensil. Nah, itu tentang magnet. Sekarang apa itu magnet? Ada yang tahu magnet itu apa? Apa? Nah, magnet adalah, ada yang tahu? Tadi benda yang dapat menarik apa? Bisa menarik benda besi. Ya, jadi magnet. Nah, magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, itu pengertian magnet. Sekarang menurut KBBI, apa kemarin KBBI masih ingat? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut KBBI, magnet adalah setiap bahan yang dapat menarik benda besi. Jadi magnet itu bisa menarik benda yang terbuat dari besi atau logam ya. Logam itu selain besi juga ada lagi, ada nikel, baja dan kobalt. Itu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang apa itu gaya magnet? Kalau tadi gaya adalah tarikan atau dorongan. Sekarang kalau gaya magnet kira-kira apa?
Gaya magnet itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi karena benda magnet. Itu pengertian gaya magnet. Nah, sekarang untuk bentuk magnet. Tadi Bu Guru tunjukkan ini tadi bentuknya apa? Magnet Magnet batang. Lalu ada lagi magnet urut. Sebenarnya bentuknya tidak hanya dua ya, masih banyak bentuknya. Nah, contohnya yang lain ada yang tahu? magnet jarum, magnet jalan, magnet Buka. Nah, ini magnet sinder. Nah, jadi yang pertama ada magnet batang, ada magnet sinder, magnet jarum, magnet magnet lingkaran. Nah, magnet U itu juga ada yang menyebutkan magnet lajam. Cuma kalau magnet lajam U-nya itu agak kecil ya, ujungnya itu disebut magnet lajam. Terus ada magnet lingkaran. Nah, sekarang materi berikutnya sifat-sifat magnet. Kira-kira sifat-sifat magnet tarikan dan dorongan itu ya. Kalau magnet sifat-sifatnya berapa tadi? Misalkan kali ini tadi ada di sini ada tulisan N dan S. Kira-kira ini artinya apa? Jadi sifat magnet yang pertama itu memiliki dua kutub. Di sini ada tulisan N, itu dalam bahasa Inggrisnya north, artinya north artinya utara. Kalau S itu south, artinya selatan. Jadi magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet berikutnya benda tertentu tadi, contohnya benda apa? Jadi kalau benda yang dapat menarik magnet itu disebut benda apa? Yang magnetik. Magnetik. Kalau benda non magnetik, Benda yang tidak dapat ditarik magnet. benda yang dapat ditarik magnet itu benda magnetik, yang tidak dapat ditarik magnet itu benda non magnetik. Nah, sekarang nih menurut kalian coba diamati ada apa saja di situ? Pensil, gunting, penghapus, paku, jepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kancil, Ada kaca. Itu ada benda-benda. Coba kamu amati kira-kira menurut kalian, kalian prediksikan benda apa saja yang dapat ditarik magnet? Ini paku, musik, Nah, itu ya, ada peniti, paku, jepit kertas, kertas, dan gunting. Itu bahannya kira-kira terbuat dari apa? besi, Ya, selain itu yang tidak dapat ditarik magnet berarti pensil, penghapus, sisir, batu, kayu, daun, kaca. nah, itu ya. Jadi yang bukan bahannya dari besi itu tidak dapat ditarik magnet. Ya, nanti di kegiatan berikutnya kalian akan membuktikan dengan eksperimen tentang diagnosa kamu tadi ya. Sifat berikutnya, nah, di sini ada dua magnet. Nah, ini kalau didekatkan itu bersifat ada yang tolak menolak, ada yang Tarik menarik. di sini contohnya ada dua kutub yang sama dan dua kutub berbeda didekatkan.
nanti ada yang tarik menarik dan tolak menolak. Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan ya, membuktikan apakah yang tarik menarik itu yang bagaimana, yang tolak menolak yang bagaimana ya. Nanti di pelajaran berikutnya. Terus yang berikutnya itu ada gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Nah, jadi magnet itu bisa menembus benda tertentu, tapi tidak semua benda bisa ditembus ya. Jadi nanti kalian juga akan mempraktekkan bagaimana benda itu bisa ditarik oleh magnet walaupun ada kertas. Nah, dari situ contohnya bisa kertas, nanti bisa kaca atau buku yang tebal. Karena di sini nggak ada kaca ya, nanti kamu dipraktekannya pakai kertas dan buku yang tebal. Berikutnya yaitu penggunaan magnet ya. Jadi magnet itu berperan penting dalam membantu kegiatan kita sehari-hari ya. Banyak benda-benda yang menggunakan magnet yang bisa kita gunakan. Contohnya tadi ada kotak pensil. Ini juga berguna bagi kita supaya tertutup dengan apa. Jadi nanti tidak jatuh ya. Selain itu di situ juga ada yang pertama ada speaker. Ya, speaker itu pengeras suara di dalamnya, di perangkatnya itu menggunakan magnet ya. Jadi nanti bisa mengubah menjadi suara itu pakai magnet. Terus kipas angin. Nah, kipas angin itu menggunakan magnet juga di dalamnya, ada 2 magnet. Ya, nanti dengan adanya magnet dia akan tolak menolak sehingga tetap berputar. Itu penggunaan magnet. Yang berikutnya ada kulkas. Kulkas ini juga menggunakan magnet. Tapi gimana letaknya magnetnya? Di pintunya itu dikasih magnet biar dia menutup dengan rapat. Berikutnya ada televisi. Televisi itu apa? TV ya, itu bisa menghasilkan suara itu karena menggunakan magnet. Juga ada magnetnya. Jadi dari energinya diubah menjadi suara ya dengan gangguan. Berikutnya ada kompas. Ya, kompas itu digunakan apa? Tujuh arah ya. Karena di magnetnya kompas itu berbentuk apa? Ya, magnet jarum, betul sekali ya. Jadi magnetnya jarum nanti akan berhubungan dengan bumi. Bumi itu juga magnet yang paling besar ya. Dia mempunyai 2 kutub, yaitu kutub. Nah, jadi dengan begitu kan magnet kan ada yang tarik menarik ya. Jadi makanya magnet jarumnya pada kompas itu tertarik oleh magnet bumi. Ya, jadi menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, yaitu bisa digunakan ya kompas itu untuk petunjuk arah. Ya, selain ini masih ada lagi contohnya. Nah, contohnya masih banyak ya sebenarnya. Ada bel listrik itu juga menggunakan magnet. Jadi dia menggunakan magnet untuk bisa mengubah menjadi energi suara. Ada juga radio, itu juga menggunakan magnet. Terus ada juga mungkin alat pengangkat besi. Kalau untuk ada sepakater yang pakai besi ya, itu bisa untuk menarik magnet. Jadi bisa memudahkan antara benda yang dari rongsokan itu yang dari besi dan yang bukan dari besi. Jadi untuk dikumpulkan jadi satu itu lebih mudah. Nah, itu untuk contoh-contoh penggunaan magnet dalam kehidupan. Nah, itu tadi, coba setelah mempelajari tadi sudah jelas? Kira-kira
tadi? Nah, sifat-sifat magnet ada apa saja? Nah, ya, magnet bisa tarik menarik dan tolak menolak itu bila gerakan. Terus magnet ada berapa kutubnya? Ada 2 kutub. Selatan. Selain itu, tadi magnet dapat menarik benda yang apa? Besi. Kalau benda yang dapat ditarik magnet namanya benda apa? Benda magnetis. Itu yang benda yang dapat ditarik magnet. Kalau yang tidak dapat ditarik magnet, magnetis. Itu contohnya ya. Coba sekarang untuk masih semangat ya? Coba tepuk semangat. Coba tepuk tunggal. Tunggal itu berapa? 1. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Coba tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Coba untuk kegiatan selanjutnya, tadi sudah mempelajari sifat-sifat magnet. Sekarang nanti kita akan membuktikan tadi sifat magnet. Yang tadi apakah tadi bisa menarik benda dari logam, apakah kutub yang bersamaan atau berbeda nanti sifatnya bagaimana, dan benda apa saja yang bisa ditembus oleh gaya magnet. Nanti kita praktekkan ya. Coba ketua kelompoknya maju. Setelah mendapatkan alat yang namanya, nanti petunjuknya yang pertama ya, nanti ada benda-benda di situ, kamu bisa buka ya bendanya, nanti dibuat seperti petunjuknya di sini, pakai mancing ya. Nanti setelah dibaca petunjuknya, terus dipraktekkan, hasilnya ditulis di laporan sini. Ditulis nama kelompok dan kelompoknya. Setelah itu dipraktekkan. Bisa bergantian ya dipraktekannya. Sebagian mengamati, sebagian menulis dan bekerjasama dalam kelompok. Nanti guru akan menilai kerjasama kalian dan kekompakan kalian ya. Coba nanti waktunya 10 menit cukup? Ya.
kegiatan 2. Terus kalau sudah yang kegiatan 2 dilanjut kegiatan 3. Mungkin bisa yang lain, bisa temannya gantian mencoba. maju ke depan mempresentasikan hasil praktikum kalian. Jadi nanti semuanya maju ya, dipresentasikan. Nah, nanti yang kelompok maju mempresentasikan, yang kelompok lain nanti memperhatikan ya, diperhatikan jawabannya tadi apakah sudah sesuai apa belum, dan juga nanti sikapnya sudah baik apa belum kalian nanti ya. Siap? Nah, coba nanti kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan? Ya, kelompok A.
dipersilakan. Benda-benda yang Yang lain memperhatikan ya. Liverku menjemput kelas 11 di jauhan maupun benda yang tidak dapat ditarik mana. Sendok kanan membantu dan koin apakah kamu bisa menarik benda dalam tanpa bisa bagaimana dari magnet yang paling kuat menarik benda itu? Apa yang terjadi saat kamu mendapatkan magnet dengan titik yang sama berulang-ulang? Apa yang terjadi saat kamu mendapatkan magnet dengan kutub yang berbeda kayak ini? Nah, itu dari kelompok tepuk tangan ke kelompok A. Bagaimana tadi penampilannya kelompok A? Baik. Apakah jawabannya sudah sesuai? Jadi sudah baik ya, sudah benar jawabannya sesuai dengan penelitian. Kelompok berikutnya, kelompok kelompok B dipersilakan. Yang lain memperhatikan ya kelompok ini. Nama kelompok B, anggota kelompok Citra Jasmine Laila Olivia. Benda-benda yang dapat ditarik magnet, klik kertas pakai menjadi kertas meniti staples jari. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet, sedotan permen karet, sendok plastik, penghapus huruf pulpen, korek api, pulpen, koin, dan kartu. Apakah kamu bisa menarik benda-benda magnet tanpa memilikinya? Ya. Biar mana yang bisa paling kuat benda ujung magnet. Apa yang terjadi saat kamu mendapatkan dua magnet dengan kutub yang sama, saling tolak menolak? Apa yang terjadi saat kamu mendapatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, saling tarik menarik? Hasil pengamatan jika kertas yang diisasi ada gaya, jika kertas yang kapal tidak ada gaya. Itu kelompok dari kelompok B. Gimana penampilannya kelompok B? Baik. Jawabannya sudah sesuai? Sesuai. Tepuk tangan untuk kelompok B. Jadi kelompok B baik ya, sudah benar jawabannya. Berikutnya kelompok E. Silakan. Apa yang terjadi saat kamu mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama, tolak saling
kertas, kertas, paku, cincin, setetes. Benda-benda yang tidak dapat ditarik lambat, kertas, permen, sendok, buku, pensil, pixel, kelereng, korek, pensil, karet. Paling tidak mau tidak terkonekan dari bagian yang dari magnet yang terlibat dengan integrasi sama. Apa yang terjadi saat kamu mendekatkan dengan ketinggian dari sana dan itu? Saya mana dapat mengambil benda khusus. Saya mana tidak dapat mengambil benda khusus. Itu dari kelompok D. Gimana penampilannya? Sudah sesuai ya jawabannya? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok. Ini tadi sudah mempresentasikan dari kelompok A, B, C, D ya. Semuanya sudah bagus. Jawabannya sudah sesuai semua dengan sifat-sifat magnet yang telah kalian pelajari ya. Untuk selanjutnya untuk SBK nanti ada Bu Guru punya lagu tentang sifat-sifat magnet. Nanti ditirukan ya. Sifat magnet ayo dipelajari untuk yang sama saling tolak menolak, untuk berbeda saling tarik menarik. Magnet paling besar ada di kutubnya, dapat besi, baja, nikel dan kobalt. Hingga dapat tarik kayu dan plastik. Punya dua kutub utara selatan, punya dua kutub utara selatan. Sifat magnet ayo dipelajari untuk yang sama saling tolak menolak, untuk berbeda saling tarik menarik. Magnet paling besar ada di kutubnya, dapat tarik besi, baja, nikel dan kobalt. Ia dapat tarik kayu dan plastik. Punya dua kutub utara selatan, punya dua kutub utara selatan. Sifat magnet ayo dipelajari untuk yang sama saling tolak menolak, untuk berbeda saling tarik menarik. Magnet paling besar ada di kutubnya, dapat tarik besi, baja, nikel dan kobalt. Ia dapat tarik kayu dan plastik. Punya dua kutub utara selatan, punya dua kutub utara selatan. Ya, itu tadi lagu tentang sifat-sifat magnet. Jadi nanti kalian bisa hafalkan dan mengingat-ingat sifat-sifat magnet. Ya, ada yang suka lagu? Nah, suka ya. Jadi yang suka belajar dengan lagu nanti bisa dipelajari dengan lagu. Karena dengan bernyanyi kita merasa senang. Adik senang nggak kalau bernyanyi? Senang. Kalau tidak suka bernyanyi, nah nanti bisa dipelajari dari buku, membaca dari buku ataupun membaca dari sumber lain, bisa dari internet ya. Itu bisa kalian kembangkan
lebih dalam lagi tentang magnet. Nah, gimana? Senang belajar ini? Senang. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Jadi kita tetap harus semangat dalam belajar walaupun sudah siang ya. Jadi tetap belajar, tetap ya disiplin ya, belajarnya harus semangat, tidak boleh malas ya. Terus berikutnya setelah mempelajari tadi ada kesulitan apa tidak? Semua sudah jelas, nggak ada pertanyaan? Untuk mengetahui kemampuan kalian tentang pelajaran ini, nanti Bu Guru akan berikan soal evaluasi ya. Nanti dikerjakan secara mandiri, dikerjakan sendiri ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Nanti yang nilainya bagus ya, akan ada pengayaan. Yang nilainya kurang ada perbaikan ya. Jadi nanti disesuaikan dengan hasil kalian ya. Belajar hari ini dapat ukur ya. Nanti yang nilainya bagus ya tetap semangat belajarnya. Yang nilainya kurang nanti tetap semangat belajarnya.
diteliti kembali. Jawabannya mungkin ada yang kurang atau yang kelewatan, ada yang kurang tepat, diperiksa kembali, diteliti lagi.
bendanya itu semakin tebal, itu gayanya semakin kecil, jadi tidak bisa tertarik. Jadi kalau ada paku, ada magnetnya dikasih penghalang, itu kalau penghalangnya tipis tadi pakai kertas ya, itu masih gaya magnetnya masih ada, masih bekerja. Tapi kalau penghalangnya tebal, tadi buku yang tebal, nah itu magnetnya gayanya sudah tidak ada, ya tidak, bukannya habis ya, tapi tidak nyampe ya, gayanya itu terbatas. Jadi kalau di penghalangnya besar, berarti gayanya juga semakin kecil, semakin jauh itu juga gayanya semakin kecil. Itu sifat magnet ya. Tadi magnet juga menarik benda apa? Benda besi ya. Jadi yang ditarik itu biasanya logam ya, logam besi. Yang paling banyak besi itu untuk membuat magnet dari besi. Ada selain besi pakai apa? Logam. Logamnya besi. Lagunya lagi dapat tarik besi aja tinggal dan lokal ya. Jadi benda magnet itu yang dapat ditarik oleh benda magnet itu ada besi, baja, tinggal dan lokal. Nah itu untuk ya. Sekarang kalau benda magnetis tadi apa? Benda yang benda yang dapat ditarik oleh magnet ya. Contohnya tadi besi, contohnya apa tadi yang kamu pancing? Paku, kertas ya. Ya itu dari besi ya. Terus kalau benda non magnetis, sendok, jadi semua benda itu tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak terbuat dari logam dan tidak terbuat dari besi ya, terbuat dari kertas, ada yang dari karet, ada dari kayu ya, itu yang tidak dapat ditarik magnet ya. Itu kesimpulannya. Selain itu mungkin ada lagi yang belum sifat magnet? Sudah. Terus tadi selain sifat magnet juga ada benda-benda yang digunakan sehari-hari yang menggunakan magnet. Tadi contohnya speaker, kompas. Ada kompas. Dan selain itu mungkin ada radio, listrik ya. Itu benda-benda itu semuanya menggunakan magnet. Jadi magnet itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari ya. Banyak benda-benda elektronik yang menggunakan magnet. Jadi nanti setelah belajar ini, nanti kamu diharapkan itu bisa menggunakannya dalam kehidupan. Jadi nanti kamu bisa menggunakannya benda-benda magnet itu untuk keperluan kamu ya. Nah, untuk memudahkan pekerjaan kamu. Itu harapannya dari pembelajaran tentang magnet. Nah, jadi itu ya kesimpulannya. Kira-kira sudah jelas? Nanti kalau mungkin ada yang belum paham, nanti di rumah kalian bisa belajar ya, boleh baca buku ataupun dari sumber yang lain. Mungkin yang punya HP ya, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar. Jangan hanya untuk main game saja ya, tapi dimanfaatkan juga untuk belajar. Kamu cari tahu tentang magnet, atau mungkin kamu ingin tahu pelajaran yang lain, itu bisa dipelajari. Untuk pelajaran hari ini sudah ya. Untuk pelajaran berikutnya nanti kalian akan belajar tentang peta ya. Nanti kalian persiapkan
persiapan dulu ya, di rumah pelajari tentang bab peta berikutnya ya. Siap? Ya. Yaitu pembelajaran hari ini ya. Karena sudah waktunya habis ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. itu pelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nanti setelah ini kalau pulang ya, hati-hati di jalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.